Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang alam ghaib yang berhubungan dengan hari akhir atau hari kiamat. Yang mana sebelumnya kita sudah belajar tentang iman kepada hari akhir atau hari kiamat, pengertiannya, definisinya, dalilnya, tanda-tanda hari kiamat, dan lain sebagainya. Sekarang kita lanjut ke materi yang baru atau lanjutannya, yaitu alam ghaib yang berhubungan dengan hari akhir atau hari kiamat. Yang pertama adalah alam barzah atau alam kubur. Ini adalah rumah masa depan kita. Kita nanti akan ada di alam barzah atau alam kubur setelah kita meninggal dunia. Dan alam kubur adalah tempat bagi orang yang sudah meninggal dunia. Kita dikafani, lalu kita dimakamkan. Lalu kita ditanya oleh malaikat tentang beberapa pertanyaan yang harus kita jawab. Nanti kita bahas di lain waktu pertanyaan tersebut. Di alam barzah atau di alam kubur, lebarnya tidak begitu lebar dan panjangnya tidak begitu panjang. Sempit, iya. Apakah kita bisa berlonjak-lonjak? Apakah kita bisa berlari-lari? Apakah kita bisa seenaknya seperti kita masih hidup di dunia, ya, tidur di atas kasur? Tidak bisa, karena lebarnya hanya sekitar 1 meter dan panjangnya menyesuaikan dengan panjang atau tinggi tubuh kita. Maka tidak ada yang pantas kita sombongkan ketika masih hidup di dunia. Tidak ada yang pantas kita banggakan ketika kita masih hidup di dunia. Tidak pantas kita sombong. Uang, kekuatan, jabatan, harta, kekayaan, istri, rumah, mobil, sepeda motor, semuanya tidak dibawa mati. Yang dibawa mati hanya 3 perkara. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tua. Jadi anak kita nanti kalau anak yang soleh dan mereka berdoa, insya Allah nyampai kepada kita. Lalu yang ketiga adalah sodako, infak, amal jariah, harta yang digunakan untuk kebaikan, kepentingan agama. Jadi uang yang kita infakkan, uang yang kita salurkan atau kita sumbangkan kepada jalan kebaikan, itu nanti yang akan kita bawa mati. Maka sekali lagi tidak ada yang pantas kita sombongkan. Jika di alam kubur kita diperlihatkan dengan kedamaian, kesejukan, keindahan, kebahagiaan, maka itu tandanya insya Allah kita masuk surga. Tapi sebaliknya, jika kita diperlihatkan dengan sebuah ketakutan, kita diperlihatkan dengan kegelapan, kita diperlihatkan dengan penyiksaan, na'udzubillah, summa na'udzubillah, maka orang itu tandanya dia akan masuk neraka. Dan insya Allah kita semuanya ketika meninggal dunia nanti kita diperlihatkan oleh Allah kesejukan, kebahagiaan, keindahan, dan suatu hal yang menyenangkan. Baik anak-anak, setelah kita masuk ke alam barzah, kita lanjut ke yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Setelah kita di alam kubur, maka kita akan dibangkitkan ketika hari kiamat. Hari kebangkitan manusia di alam kubur, pada waktu itu semua manusia yang sudah meninggal dunia, jasadnya akan diutuhkan kembali seperti sedia kala. Jadi jasadnya yang sebelumnya membusuk, yang sebelumnya hanya tengkorak saja, jika yaumul ba'ats, maka mereka semuanya atau jasad orang-orang yang sudah meninggal akan diutuhkan kembali seperti sedia kala. Yang sebelumnya mungkin mereka dimakan cacing, dimakan belatung, dan lain sebagainya, kecuali orang yang hafid Al-Quran,
insya Allah jasadnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu setelah dibangkitkan, kita semuanya akan digiring ke padang mahsyar. Apa itu padang mahsyar? Dan seperti apa padang mahsyar itu? Kita lanjutkan. Setelah seluruh manusia dibangkitkan dari alam kuburnya, maka mereka semuanya akan digiring. Kita semuanya nanti akan digiring ke padang mahsyar. Semuanya orang, seluruh manusia akan berkumpul atau dikumpulkan di padang mahsyar. Untuk apa mereka dikumpulkan di sini? Mereka semuanya dikumpulkan untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya ketika masih hidup di dunia. Semua amal perbuatannya yang sudah dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Catatan itu tidak mungkin salah. Dan catatan ini tidak bisa dibohongi atau dimanipulasi. Kenapa tidak bisa? Karena catatan perbuatan manusia, seluruh manusia diawasi. Ya, siapa yang mengawasi? Yang mengawasi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengawasi catatan perbuatan seluruh manusia itu. Di padang mahsyar ini nanti ada tahap selanjutnya, yaitu hari perhitungan atau yaumul hisab. Yang mana hari ini adalah hari di mana seluruh manusia dikumpulkan ya, di padang mahsyar untuk dihitung amal perbuatannya. Semua anggota tubuh akan berbicara tanpa disuruh dan tanpa ditanya. Dan malaikat sebagai pengawas ketika seluruh anggota tubuh berbicara. Jadi mereka berbicara untuk mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatannya ketika masih hidup di dunia. Dari mata, tangan, telinga, hidung, mulut, kaki, semuanya mereka berbicara. Walaupun kita ingin berbohong, tapi tangan kita tidak bisa berbohong. Walaupun mulut kita tidak jujur, tapi mata kita tetap jujur. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Yasin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan, mumpung kita masih diberikan Allah kesehatan, masih diberikan oleh Allah umur yang panjang, insya Allah, maka tingkatkanlah iman dan takwa kita kepada Allah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Saling mengingatkan dan saling mengajak kepada kebaikan. Lalu kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu yaumul mizan. Apa yaumul mizan itu? Yaumul mizan yaitu hari dikumpulkannya seluruh manusia di padang mahsyar untuk ditimbang amal perbuatannya selama hidup di dunia, sebagaimana saat dihitung amal perbuatan manusia. Semua anggota tubuh juga berbicara. Mereka berbicara sendiri-sendiri, melaporkan atas apa perbuatan yang telah dilakukan oleh si empunya selama hidup di dunia. Jadi kalau kita misalnya perbuatan baik kita lebih berat, insya Allah tandanya kita masuk surga. Tapi sebaliknya, jika amal perbuatan buruk kita lebih berat, na'udzubillah, summa na'udzubillah, maka tandanya kita akan masuk neraka. Kita ke tahap selanjutnya, yaitu sirat. Sirat yaitu jalan menuju surga. Sirat sering disebut sebagai jembatan Shiratal Mustaqim. Bagi manusia yang beramal baik, berjalan lewat sirat akan sampai ke surga. Dan bagi yang beramal buruk, jalannya tidak sampai ke surga, tetapi jatuh ke jurang neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dan cara setiap manusia yang melewati sirat ada bermacam
macam. Ada yang jalan seperti orang jalan biasa, ada yang merangkak seperti bayi, ada yang terbang seperti burung, ada yang seperti kilat, dan ada yang tertatih-tatih sehingga dia terpleset dan jatuh ke dalam neraka. Dan di situ sudah ditunggu oleh setan atau iblis penghuni neraka. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Semoga kita semuanya diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melewati Shiratal Mustaqim ini, sehingga kita bisa masuk atau menuju surga dengan tanpa halangan dan rintangan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan step selanjutnya adalah Yaumul Jaza, hari pembalasan. Pada Yaumul Jaza ini ada surga dan neraka. Di sini adalah akhir daripada perjalanan kita nanti di akhirat, yaitu surga dan neraka. Seluruh amal perbuatan kita yang baik maupun buruk akan ada konsekuensinya, akan ada balasannya. Surga adalah sebutan sebuah tempat yang penuh kenikmatan dan kebahagiaan. Kapan itu? Di hari akhir. Surga disediakan bagi orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan neraka adalah sebuah tempat yang penuh penderitaan dan siksaan di hari akhir. Neraka diperuntukkan bagi orang-orang yang durhaka dan mengingkari hukum-hukum Allah. Semoga kita semuanya kelak diberikan oleh Allah surga atau jannah, sehingga kita bisa merasakan kebahagiaan, kedamaian, kenikmatan yang Allah berikan. Wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Syukran ala ikhtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.